Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka klien 0302 data dan hasil. Kita tunggu sebentar. Ya, kita masuk ke ini ya. Jadi nanti data yang digunakan itu adalah yang ini, data edit. Jangan data yang ini ya. Ini adalah data yang belum diedit ya. Nanti digunakan itu adalah data yang edit ini. Nah, kemudian data ini kita rubah dulu formatnya ke format CSV. Caranya kita copy seperti ini ya. Kita copy. Nah, yang di copy itu adalah nama dari kuesionernya ini. Jadi untuk yang ini nama dari ya ini ya x1 ini x1.1 x1.2 dan seterusnya. Nah, ini di copy. Ini kita copy dan data penelitiannya. Nah, seperti ini ya. Kita copy, kemudian kita buat file baru. Kita paste di sini seperti ini ya. Lalu ini bisa dihapus karena ini tidak digunakan ya. Nah, seperti ini. Lalu klik file, save as. Nah, ini untuk penamaan bebas ya. Kita terus saja contoh seperti itu. Kemudian save as type. Ini kita rubah formatnya ke, kita klik ya. Kita rubah formatnya ke CSV. Nah, seperti ini. Lalu kita klik save. Nah, karena saya sudah buat, nanti bisa menggunakan file yang dari saya saja ya, yang ini ya. Nah, CSV ini. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, kemudian setelah file CSV nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Kita tunggu sebentar. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Kita ini ya, pilih klik new project, kemudian name, ini bebas. Terus contoh seperti itu. Kemudian ini ya, import data file. Nah, kita masukkan file CSV yang sudah tadi kita buat. Nah, yang ini ya. Nah, CSV yang ini open. Lalu klik import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, ini adalah merupakan analisis statistik deskriptifnya. Yang ini ya, ini sudah saya sederhanakan. Nah, ini tinggal di copy saja. Oke, kita bisa back. Lalu kita ini ya, create model. Nah, ini model type, kita pilih PLSM, kemudian model name ini bebas. Seperti ini ya. Lalu klik save. Nah, lalu kita masukkan ini indikator ini ke dalam lembar kerja sesuai dengan kelompoknya. Caranya seperti ini. Jadi kita klik dulu x1.1 ini, lalu tekan shift, lalu kita klik lagi yang x1.10 seperti ini, lalu kita drag. Nah, kita enter dulu ya, nanti kita beri nama seperti ini ya, sesuai dengan kelompok datanya. Ya, seperti ini. Lalu bisa kita beri nama. Kalau untuk memberi namanya kita tinggal double klik saja ini, double klik ya, seperti ini. Copy ini, kita double klik. Nah, ini double klik, paste. Nah, seperti ini ya.
Nah, setelah seperti ini lalu kita susun model analisis jalurnya ini sesuai dengan hipotesis yang telah ditentukan. Itu seperti ini ya. Nah, kita ikuti saja ini. Nah, adalah X1. Seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini lalu kita hubungkan ya ininya variabelnya ini dengan menu ini connect. Jadi kita hubungkan sesuai dengan hipotesis yang ada. Seperti ini ya. Jadi dalam menghubungkan variabelnya ini tidak boleh salah ya. Kalau salah nanti hasilnya akan berbeda. Oke, kita gunakan yang ini karena ini ada model yang terbaru. Ada koreksi untuk X2 ke X5 nya. Karena sebelumnya ini tidak ada, yang ini ada koreksinya ya. Ada yang kurang, kita cek ulang ya. Jangan sampai ada yang salah. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini kita lihat dulu interpretasinya supaya urut ya. Nah, setelah seperti ini ya, kita lalu lakukan pengujian ini outer model. Dalam outer model ini yang pertama kita lihat adalah nilai dari outer loading dan convergent validity atau AVE. Nah, caranya ini bisa di save dulu ya. Kita klik save seperti ini caranya. Klik calculate, kemudian PLS algorithm, start calculation. Ya, seperti ini ya hasilnya. Nah, kemudian untuk hasil ini, hasil analisisnya ini kita bisa save. Pertama, kita lakukan save di aplikasi Smart PLS nya terlebih dahulu. Caranya ini ya, klik save, kemudian file name kita rename, kita pilih di sini PLS algorithm. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hasil save file ini kita bisa juga ekspor ke Excel. Caranya ini ya, ekspor ke Excel, start ini Excel export, lalu ini ya export. Nah, kita bisa beri nama di sini contohnya ya PLS algorithm. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah save file yang sudah saya buat. Nanti tahapannya seperti ini ya. Nah, ini ada save file yang sudah saya buat. Jadi seperti itu untuk cara menyimpan atau men-save hasil output dari Smart PLS nya. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara save filenya, dan cara tersebut juga berlaku untuk pengujian yang lainnya. Jadi pengujian lain pun sama saja cara save filenya. Ya, yang pertama kita hitung adalah nilai ini ya, outer loadingnya terlebih dahulu. Jadi outer loading yang ini dan loading ini nilai yang direkomendasikan adalah lebih besar dari 0,70. Nah, ini untuk menghitung validitas ya. Jadi loading ini atau ini ya, outer loading ini menghitung validitas dari masing-masing item kuesioner ini atau pertanyaan ini ya. Kemudian AVE adalah validitas dari variabel laten. Oke, seperti itu ya. Nah,
nilai ini ya diperoleh dari sini. Nah, ini adalah nilai dari outer loadingnya. Nah, outer loading ini harus lebih besar dari 0,70. Ini seluruhnya sudah lebih besar dari 0,70 ya, yang ditandai dengan warna hijau. Selanjutnya adalah ini ya, construct reliability. Nah, ini adalah untuk menguji reliabilitas. Nah, nilai AVE itu tadi yang ini ya, AVE itu yang ini, kemudian AVE ini nilainya itu harus lebih besar dari 0,5. Dan untuk uji reliabilitas dilihat dari nilai Krobak alpha dan composite reliability ini ya, dua nilai ini. Jadi Krobak alpha dan composite reliability ini nilainya harus lebih besar dari 0,70. Nah, ini sudah lebih besar seluruhnya dari 0,70, maka pada tahapan ini dapat dikatakan seluruh variabelnya itu telah valid dan reliable. Nah, ini sudah valid dan reliable. Nah, selanjutnya adalah kita melihat ini ya, discriminant validity. Di sini kita menggunakan HTMT. Nah, untuk discriminant validity kita lihat di sini, discriminant validity. Nah, ini HTMT ini nilainya itu harus di bawah 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 0,9 ya. Nah, di sini. Nah, artinya itu variabel konstruknya itu dapat membentuk latennya. Seperti itu untuk HTMT. Kemudian selanjutnya adalah pengujian inner model. Nah, inner model ini kita lakukan, yaitu yang pertama adalah collinearity assessment. Terus ini kita menggunakan nilai VIF. Yang digunakan itu adalah nilai inner VIF ya. VIF ini harus di bawah 5 ini. Nah, VIF diperoleh dari sini ya. Nah, ini kita perbesar dulu. Nah, ini collinearity statistik VIF, kita klik. Nah, kita pilih ini inner model matrix. Nah, ini seluruhnya harus di bawah 5. Jadi pengujian VIF ini menguji apakah terjadi multikolinialitas atau tidak. Nah, di sini tidak ada terjadi multikolinialitas. Jika terjadi multikolinialitas, maka nilai VIF-nya ini akan di atas 5 ya. Nah, ini seluruhnya di bawah 5, artinya ini aman untuk dari adalah multikolinialitasnya. Selanjutnya adalah pengujian ini R-square atau coefficient of determination. R-square kita lihat di sini. Nah, ini ya, R-square. Nah, ini adalah nilai R-square-nya. Di R-square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, kita contohkan ini ya, X3 ini. Jadi X3 itu kita lihat di sini. Ini ya, X3. Jadi untuk X1 dan X2 ini tidak memiliki nilai R karena untuk X1 dan X2 ini tidak dipengaruhi oleh variabel manapun ya. Jadi yang memiliki nilai R itu adalah variabel yang terkena arah panah ini. Nah, kita contohkan ini ya. 1. Jadi untuk spiritual appraisal. Nah, ini ya. Untuk X3 ini jadi dia itu dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu variabel faktor individu dan faktor lingkungan. Nah, di sini pengaruhnya itu sebesar 0,340 atau ini ya, atau itu adalah 34,0%. Sedangkan sisanya 66,0% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari model penelitian. Seperti itu ya untuk interpretasinya, dan yang lain nanti ini bisa dilihat sendiri. Selanjutnya adalah kita melihat nilai F-square. Nah, F-square ini melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial ya. Kalau yang R tadi itu secara simultan, ini secara parsial. Nah, untuk F, untuk ini ya, predictive relevance nanti kita lakukan ini. Dan ini kita lihat, jadi ini ya contohnya ini ya. Nah, X1 terhadap X3 nilainya adalah 0,211. Nah, 0,211 ini kita lihat di sini itu merupakan kategori sedang. Jadi pengaruh X1 ke X3 itu berada dalam kategori sedang. Jadi seperti itu untuk cara membacanya. Selanjutnya sebelum ke hipotesis, kita uji ini dulu, Q-square. Kita kembali ke model yang tadi ya. Ini kita pilih back. Nah, caranya
klik calculate, kemudian ini blindfolding, lalu start calculation. Ya, seperti ini. Kita pilih ini ya, final result. Kita pilih yang ini, construct cross validated redundancy. Nah, ini adalah nilai chi-square nya. Di chi-square ini berfungsi untuk memvalidasi nilai R-square. Nah, ini untuk interpretasinya nanti bisa dilihat di sini ya. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu pengujian hipotesis atau pengujian path koefisien jalur ya. Nah, di sini untuk pengujian hipotesis, caranya kita kembali ke model yang tadi ya. Ini back. Caranya klik calculate, kemudian ini bootstrapping, start calculation. Nah, ini adalah hasil dari pengujian hipotesisnya. Nah, di sini yang kita pertama kali lakukan adalah melihat nilai dari pengaruh langsungnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah path coefficient ini ya. Path coefficient ini adalah pengaruh langsung. Jadi pada pengujian ini yang perlu kita perhatikan ada dua nilai, yaitu original sample dan p-value. Original sample ini menentukan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, dan p-value ini menentukan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Dan original sample ini jika pengaruhnya negatif, itu di sini ada tanda minusnya, tapi di sini tidak ada ya, artinya seluruh pengaruhnya itu positif. Dan p-value itu kriterianya harus lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan pengaruhnya itu signifikan. Di sini dapat diketahui bahwa untuk seluruh penelitian ini memiliki pengaruh positif signifikan ya. Dan untuk lebih detailnya nanti bisa dibaca di interpretasi ini. Nah, pada interpretasi ini juga sudah dilengkapi dengan ini ya, lampiran, jadi tinggal di copy saja. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.